Kenarko untuk Indonesia, salam! Sistem suara atau sound system yang berkualitas tinggi sangat penting untuk keberhasilan sebuah acara ataupun pertunjukan, karena sistem suara atau sound system itu bagaikan jantung elektrik yang mempengaruhi keterlibatan emosi penonton, dan juga sound system akan menjadi kualitas profesional dari sebuah acara atau pertunjukan yang digelar tersebut. Dan teman bincang-bincang kita kali ini adalah seseorang yang sudah lebih dari 30 tahun, bahkan 40 tahun begitu ya, bergelut di dunia tata suara, baik itu sebagai sound engineer maupun sebagai pemasok perangkat keras dari sound system untuk acara maupun pertunjukan musik live terutamanya begitu. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Mas Doni Hardono. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas. Maaf ya, kita tuh mengganggu pra Idul Fitrinya, Mas, begitu ya. Karena mungkin teman-teman juga ya bisa tahu bahwa sebetulnya kalau orang-orang di balik panggung seperti Mas Doni, saya ketika menjadi event organizer atau penata lampu, penata panggung, itu tuh justru bekerjanya di hari-hari weekend atau libur ya, Mas ya. Iya. Waduh. Kebalik begitu ya. Jadi jika Anda bilang wah enak ya kerjanya di dunia entertainment begitu, ya enak sih gitu ya. Banyakannya orang-orang weekend kita kerja, terus udah gitu ada hari libur nasional kita kerja. Nah, Mas, walaupun itu dengan segenap support dari keluarga, kalau Mas menyikapi hal itu gimana tuh, Mas? Perkenalkan dulu. Iya boleh, Mas, sudah diperkenalkan. Saya orang tua ini harus memperkenalkan diri. Saya Doni. Iya, Mas Doni. Ya 68 tahun. Ya Allah, udah tua ya, Mas. Udah tuir. Tepatnya saya udah di pro sound system, pro audio, tata suara itu sudah 42 tahun. Iya, dari betul. tahun 84. Iya. Bersama Pak Rudi Ram dulu, ingat kan, Mbak? Iya dong. Iya, Rama Agung Musik saya dari 84 sampai 94, kemudian 95 ada DSS Sound System sampai hari ini, berarti udah 31 tahun ditambah sekian jadi 42 tahun. Kalau di recording studio memang saya mulai dari tahun 78, jadi udah tua banget. Bahkan ada lagunya itu juga, Mbak, yang saya mixing dari 78 sampai sekarang. Iya. Ngomong soal lagu, maaf tadi saya juga lupa ya memperkenalkan kepada teman-teman mungkin yang belum tahu. Mas Doni ini juga punya album sendiri loh. Jauh kira-kira tahun 76-an begitu ya, Mas ya. Judulnya tuh Doni Pras gitu ya. Doni dan Pras begitu. Jadi di dunia musik pun Mas Doni itu justru kenapa sekarang, karena mempunyai juga jiwa musik yang masih musisi deh pokoknya beliau ini. Ya kan, Mas ya? Iya. Nah, itu Mas sebelum ke profesi yang sekarang, apakah Mas nggak ingin meneruskan dunia musiknya begitu? Sebetulnya kami sekeluarga terlahir dari dunia yang sama, dunia musik. Sound system tanpa pengetahuan atau tanpa rasa bermusik yang tinggi, berkesenian, nggak akan jadi. Mungkin sebatas mikrofon untuk ceramah, paduan ceramah, upacara itu bisalah gitu ya. Tapi kalau sudah ada musik, paling tidak kita harus merasakan bahwa berkesenian untuk di bidang audio ini sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Saya tahun 75, 76, 77 saya juara pertama vokal group di Jawa Timur. Waktu itu lawannya Johan Untung, Dewa Bujana gitu, tapi saya yang juara. Terus kemudian saya lari ke Jakarta membentuk Doni Pras. Itu dengan Mas Pras sampai tahun 89. Pemain drumnya Mas Heri masih ada sampai sekarang. Mas Iwan pemain gitarnya udah almarhum. Mas Tono juga udah almarhum. Tahun 89 saya berganti nama dengan bandnya namanya Audiensi. Audiensi itu
mengiringi semua penyanyi yang ada. Betul. Hampir semua penyanyi yang ada dari Siapapun deh pokoknya siapapun, ya. dari Alpha Singers, dari Harvey Maleholo, Semua, sampai dan yang semua lah, muda-muda. sampai almarhum Tante Eyang Titi Puspa. Bicara semua lah. Betul. Iya. Dan bicara soal audiensi band ya, karena begitu banyaknya teman-teman begitu ya yang merasa enak lah gitu ya kalau diiringi oleh audiensi band. Jadi permintaannya itu kan padat sekali ya teman-teman ya. Sehingga dari audiensi band 1, kita nyebutnya audiensi band 1 sampai nggak tahu deh sekarang udah ke 24 kali ya. Maksudnya grupnya begitu ya. Jadi bahwasannya yang penting audiensi band, tapi kualitasnya pun sama begitu. Iya kan ya Mas ya? Ketika itu iya, tapi sekarang sudah tinggal satu saja Mbak. Iya. Karena udah nggak punya tenaga lagi untuk membagi konsentrasi Iya, seperti betul. dulu. Audiensi 1, audiensi 2, audiensi 3, yang satu main di Jakarta, Iya. yang satu di Semarang, yang satu di Bali dalam waktu yang bersamaan. Betul. Gitu. Itu berat sekali untuk saat ini ya. Iya. Jadi Udah berusia pula ya Mas? iya, iya. Sudah nggak enak ditonton juga gitu. Tahu diri lah Mbak. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tetap kita masih bermain karena musik itu tanpa batas. Betul. Kami kemarin hari Sabtu kami masih main di Ancol. Iya. Gitu untuk Ramadan Jazz ya. Terus 2024 audiensi masih main di Java Jazz Tribute to Cassiope. Iya. Gitu. Terus ya kita masih banyak sesuai orderan lah Mbak Ingrid. Gimana ordernya ya? Nah, Mas sebagai seorang pemain, maksud saya musisi begitu ya. Jadi sudah mengetahui seluk-beluknya keinginan di panggung. Akhirnya Mas lah yang melayani dalam tanda kutip begitu musisi-musisi lainnya bahkan sampai dunia begitu. Nah, mana yang lebih asik Mas ketika Mas bermain musik dan akhirnya Mas harus melayani untuk memberikan kualitas yang terbaik khususnya dalam tata suaranya? Mbak Ingrid, nggak ada yang beda, dua-duanya asik, dua-duanya penuh tanggung jawab. Iya. Ketika tahun 1984 sampai 1994 itu semua band atau grup band atau orkestra itu sound engineer adalah bawaan dari rental company. Ketika mereka menyewa ke kita, ketika itu Rama Agung Musik ya, Ram Sound System, sayalah sebagai sound engineer. Sampai lebih dari 20 kalau nggak salah. Ada Elvasi Surya Orkestra, Erwin Gotawa, Twilight Orkestra, Purwacaraka, ada Krakatau, Karimata, ada Gold Guys, ada Spirit, banyak sekali, ada Ireng Maulana All Stars. Bahkan waktu kami berangkat ke North Sea Jazz Festival, saya harus mengoperasikan 5 grup band. Ya ampun. Ireng Maulana All Star, Indonesian All Star, Karimata, lupa saya banyak sekali. Begitu langkanya zaman dulu sebagai sound engineer. Kalau sekarang setiap grup band sudah punya sound engineer. Iya. Hindia ada Agi gitu. God Bless ada Mas Dede, Silon Seven ada Mas Bari, banyak sekali gitu. Itu semua sekarang udah terpisah dari rental ya. Iya. Jadi ketika saya sebagai sound engineer, saya akan melakukan semua klien saya, musisi-musisi saya itu juga sahabat-sahabat saya. Mulai Faris RM sampai Adi MS sampai sekarang kami masih bekerja sama dan bersahabat. Kalau untuk saya banyak teman banyak rezeki lah. Amin, amin. Aduh. Kira-kira begitu Mbak. Begitu ya. Sama asiknya. Sama asiknya. Nah, Mas tadi kan bicara masalah Mas Agi ya begitu. Akhirnya bahwa generasi penerus itu seperti putra-putrinya Mas Doni itu bisa ternyata in blood begitu ya, mendapat darah bapak ibunya. Ibunya juga loh ya, ibunya musisi. Jadi istri dari Mas Doni ini kalau Anda semua mungkin yang seumuran kita kali ya Mas ya tahu dulu ada Arya Junior ya, ada juga studio Arya yang mempertemukan Mas Doni dengan Mbak Liz begitu ya. Tapi menjadilah keluarga musisi baik
apa namanya perangkat kerasnya maupun sebagai musisinya begitu ya, mencipta lagu iya, nyanyi iya dan lain sebagainya. Mas sudah dapat begitu ya yang menurunkan untuk generasi penerus, tapi untuk generasi-generasi yang lainnya yang tidak sekeluarga begitu dengan Mas, apakah Mas udah mulai memberikan dalam kursus dan lain sebagainya? Iya. Suatu kebahagiaan ketika anak-anak kami, penerus kami itu mengikuti jejak ayahnya tanpa dipaksa. Saya tidak memaksa sama sekali, terserah. Tapi memang ada darah musik di sana, ada darah audio di sana. Bahkan semua kru yang bekerja di kami itu saya anggap anak. Jadi setiap ada kesempatan selalu kami ada namanya edukasi untuk mereka, sehingga mereka nantinya akan jadi orang yang baik di bidang audio. Banyak sekali yang bekerja di kami tadinya bukan orang audio, learning by doing. Yeah. Banyak sekali gitu, lebih dari 20 orang kali gitu. Memang nggak semua akan berhasil jadi audio man gitu, tapi yang bakatnya tinggi ya akan lebih cepat gitu ya. Tapi pendidikan ke sana ada, karena Agi juga sekarang udah ngajar sebagai instruktur audio lah gitu ya. Adikta juga sudah semester 5 kalau nggak salah di School of Audio Engineering. Jadi saya juga senang dan bangga gitu punya anak yang meneruskan hobi, cita-cita dan passion saya tanpa dipaksa sama sekali. Gitu. Iya. Nah, tadi bicara masalah generasi penerus nih Mas. Ada prosesi antara analog dan digital nih Mas. Mas Doni sendiri yang masih aktif begitu ya, masih apalagi kalau teman-teman dekat ya, teman-teman musisi dekat atau band-band yang dekat, pasti Mas Doni turun tangan sendiri. Menghadapi prosesi analog ke digital ini ada sesuatu yang cerita nggak Mas? Apakah Mas pada saat itu terkaget-kaget, namanya juga kita udah usia ya Mas ya, atau dibantu oleh Mas Agi dan teman-teman? Beruntung yang pernah merasakan analog, seperti kami, beruntung karena yang merasakan digital saat ini belum tentu bisa ngerasain analog lagi. Setuju. Gitu. Kalau masalah digital, saya itu udah pegang digital dari 1996. Agi masih 5 tahun. Itu Adikta belum ada. Mbak Gia nggak di bidang ini gitu. Bidangnya di marketing. Jadi sebetulnya saya juga sudah belajar digital lama, tapi ketika anak-anak saya sudah mumpuni, memang saya angkat tangan pelan-pelan. Mereka pun semua sudah melarang saya untuk kerja berat. Itu ada mixer kayak gitu, mixer banyak lah. Itu nggak gampang juga untuk belajarnya ke sana. Di usia yang sudah senja ini sebetulnya banyak sekali keterlambatan untuk belajar ya. Tapi saya punya backup, Mbak. Backup saya ya anak-anak sekitar saya. Saya punya 26 anak lebih gitu yang saya anggap anak ya. Mereka semua mensupport, saling mensupport lah. Jadi nggak ada masalah, Mbak. Tapi beruntung kami karena saya menang itu pernah merasakan analog. Nah, Mas bicara walau bagaimanapun betul bahwasanya analog itu lebih terasa hangatnya begitu ketimbang digital itu presisi sekali begitulah ya. Nah, bagaimana cara Mas dan teman-teman di DSS untuk tetap membuat hidup gitu musiknya yang hangat seperti analog, tetapi ya yang canggih seperti digital begitu. Kalau kita bicara digital itu untuk mengejar bisa jadi analog itu butuh sebetulnya sampel rate yang sangat tinggi. Jadi ketika kita belajar analog, yang ada di benak adalah terngiang. Jadi ketika saya memegang mixer digital, saya berupaya seanalog mungkin sebetulnya.
seanalog mungkin saya bisa dapat gitu. Kalau masih ada kesan digital yang sebetulnya lebih ke mesin ya, Ya, itu dia. kekinian, Ya. apalagi sekarang AI gila Ya. itu semua digital itu. Ya. Udah mulai boring kita. Dengan color yang seperti itu saya sudah mulai boring. Masih sudah kangen lagi dengan suasana. Betul. Hangat itu, hangatnya analog. Iya, gimana sih dulu Genesis masih merekam dengan analog, gimana Algero masih dengan analog, gimana The Mercies masih dengan analog, gimana kayak gitu Mbak. Itu masih punya kekangenan ke sana sebetulnya. Ini ngomong awam aja ya, ngomong. Jadi sebetulnya beruntung kami pernah merasakan analog yang susah diceritakan ke anak-anak baru yang sekarang digital. Analog itu seperti apa gitu. Kalau kita sample rate sekarang cuma sebatas 192. Itu kalau analog nggak ada batasan gitu loh. Sekarang dari 44 ke nggak ada batasan. Kalau analog itu sample rate yang sangat tinggi sekali karena ya nanti bisa dijelaskan. Ya. Nah, bicara masalah analog begitu ya. Terus kita pasti akan berbicara tentang teknologi mixer begitu ya, Mas ya. Dari 1-2 track begitu ya. Yang mana untuk teman-teman ya, kalau 1 atau 2 track itu ya harus bersama-sama gitu ya, rekamannya rame-rame gitu. Jadi kalau satu salah gitu, gebuk drumnya salah, beramai-ramai kita harus diulang lagi begitu. Sampai ke 16 track begitu. Kemudian 24 track. Nah, pada saat itu Mas pertama kali megang tuh yang udah berapa track, Mas? Pertama saya pegang 2 track. Wow. 2 track di rumah. 2 track itu adalah left and right, kiri kanan, pakai tip deck. Itu 2 track tuh. Tip deck ketika saya pakai 2 tip deck sebetulnya. Ketika tip deck sudah kiri kanan udah keisi, saya mix jadi satu, masuk ke channel satunya yang ada di deck kedua, channel 2-nya, right-nya gitu, left right-nya saya isi instrumen yang lain. Dan seterusnya, dan itu 2 track. Terus kemudian aku masuk studio di Celebrity Studio, Area Studio dulu, ya. Itu pernah 4 track. Udah 4 track tuh ya? 4 track. Jadi kalau checklist mana ya, checklist ya? mana, terus nada dari Rama, Muiz Rajab, ada dari masa ke masa, terus kemudian ada Indonesian All Star, drummernya udah Faris RM loh. Iya. Benny Mustafa itu segala macam, Abadi Sosman Band. Track 1 kita pakai untuk all music dasar, musik dasar istilahnya, musik dasar. Drum, bass, gitar, keyboard di mix jadi 1 track. Kalau bassnya kekencengan ya sampai jadi kekencengan terus. Terus kemudian track 2 dipakai untuk pengisian, track 3 dipakai untuk vokal. Udah 3 track nih, kita gabung jadi track keempat nih. Berarti masih kosong 3 track. Kita 3 track kita manfaatin terus, itu bisa ngerekam orkestra. Itu 4 track. Kemudian berkembang ke 16 track. 16 track di area studio pakai Tascam. 16 track ya. Drum sudah mulai dipisah, ada bass drum, ada snare drum sama mix nih. Overhead sama overhead dan hi hat biasanya gabung di situ. Bass sudah dipisah, piano sudah dipisah 16. Berkembang lagi ke 24 track. Terakhir saya pakai 24 track dan mesin-mesin itu sampai sekarang masih saya simpan. Wow. 24 track yang terakhir itu udah pakai pita 1 inch 91 sampai 98. 98 saya pakai pita 2 inch. Tapi tetap 24 track. Tetap 24. Masteringnya pakai DAT. Masternya pakai DAT. DAT, Digital Audio Tape Recorder. DAT itu hasil mixing biasanya untuk master. Masteringnya terpisah lagi pakai pita 2 inch, quarter inch per 4 inch, tapi 2 track. Gitu. Masih ada, nanti bisa dilihat kalau kangen. Saya kangen Mas, saya soalnya mau itu Mas, mau transfer
transfer yang dari DAT Iya. sama yang dari yang kalau yang pita yang gede itu aduh berapa itu ya? DAT player masih ada sini ya. Masih ya? Nah, oke Mas. Nah, sekarang kita bicara perangkat kerasnya sound system. Mas itu kan dari acara kecil, indoor, outdoor, pertunjukan nasional maupun internasional begitu. Nah, apa yang paling ini sih Mas, yang paling ribet begitu ya Mas ya? Kalau dibedakan antara indoor dan outdoor, oke lah tentu saja wattnya ya udah sekian lah atau speakernya. Tapi sebenarnya yang paling signifikan yang harus diperhatikan apa Mas untuk indoor dan outdoor perangkat kerasnya? Kalau indoor sama outdoor sama saja. Sebetulnya sama saja. Apalagi kalau ketika yang main band dari luar ya. Yang paling penting adalah riders. Ada riders itu ada backline, ada PA, public address atau sound system main. Ada satu lagi hospitality kita nggak urusin lah. Tapi sound system memang dibagi dua. Yang main speaker itu biasanya jadi satu dengan mixing console yang seperti itu kalau bisa harus dipenuhin. Dan tidak kalah penting adalah peralatan musik. Kalau David Foster main, drumnya saja dia minta di luar merek ya. Mereknya udah pasti DW Collector Series. Inch-nya dia minta ukurannya. Setelah ukurannya dia minta, kulitnya dia minta. Kulitnya bukan merek loh ya, tipe. Misalkan Remo mintanya pinstripe atau minta coated ambassador itu kulit. Udah kulitnya semua udah sesuai yang kalau di Jakarta. Itu ada di ridersnya. Ada di riders. Terus kemudian cymbals. Iya. Cymbals. Cymbals sama hi-hat di luar merek ada ukuran dan tipe. Wow. Itu baru drum. Kemudian elektrik piano. Misalkan dia minta Yamaha Motif 8. Kadang mintanya nggak satu. Bisa minta 3. Gitu. Itu dipakai semua atau untuk cadangan? Enggak, karena 2 pemain keyboard kan. Dipakai semua. Semua riders dipakai. Cadangan itu malah ditaruh di kamarnya David Foster karena dia sebelum perform biasanya latihan. Di fingering ya. Di situ itu. Dan dia selalu minta elektrik piano, touch-nya GH3, Great Hammer seperti grand piano, tapi ada speakernya. Gitu. Kita pakai Yamaha CP300. Dan piano yang dipakai David Foster itu ada di dalam. Itu Yamaha. Sampai seperti itu, Mbak. Belum gitar. Bass juga gitu. Pemain bassnya Nathan East, tapi dia mintanya ya tipe Nathan East. Padahal dia bawa, jadi bass kita mungkin lebih ke spare ya. Terus gitaris itu ada 2, kadang 1, kadang 2. Akustik nylon minta, akustik yang string, yang senarnya besi minta, terus elektrik dia minta. Jadi kadang-kadang satu pemain udah 5 gitar, sesuai yang dia minta. Amplifier pun demikian. Amplifier untuk gitar, kalau bass pasti Nathan East mintanya Aguilar gitu. DI box itu ada dari gitar bass ke DI, baru ke ampli, baru di split ke mixer depan. Itu juga minta. Avalon. Gitu. Dia udah seperti itu. Itu juga penting, Mbak. Betul. Nah, speaker itu nggak kalah pentingnya sebetulnya. Speaker itu juga sangat penting karena mereka itu mengajukan brand. Jadi biasanya mereka di riders mereka tuh udah ada merek speaker yang dia minta 1, 2, 3, 4. Ketika dari 4 itu kita nggak punya, saya harus menjelaskan gitu loh betapa sulitnya sebetulnya gitu. Setelah itu mixing console. Mixer itu nggak cuma mixer doang, Mbak. Belum aksesorisnya gitu. Ini dan itunya banyak sekali perniknya yang kalau disebutkan satu persatu ya ikut riders dia
bisa 6 folio gitu. Iya. Nah, untuk teman-teman generasi penerus yang tadi barusan dibicarakan itu adalah kita bicara tentang backline ya begitu. Backline sound system ya di dunia pertunjukan panggung itu adalah perangkat keras begitu yang sudah disiapkan di atas panggung yang bisa digunakan oleh pengisi acara begitu. Nah, namun seperti tadi ya banyak sekali pasti pernak-pernik dan juga pengalaman-pengalaman unik begitu masalah backline ini. Belum lagi kalau misalnya nggak usah internasional ya, dunia aja ya sudah diterangkan. Tapi yang musisi atau pengisi acara lokal pun kadang-kadang malah kebalikannya ya Mas ya. Kadang-kadang mereka ingin memakai walaupun lebih kuno daripada backline-nya dari DSS, karena DSS ini di Indonesia memang terkenal backline-nya begitu ya, lengkap deh pokoknya whatever unit gitu ya. Nah, tapi ada ya tentu saja usia ya Mas. Ada musisi-musisi senior begitu yang ingin membawa amplinya sendiri dan lain sebagainya. Walaupun itu bertentangan dengan hasil akhir atau keinginan Mas Doni begitu, kalau mendapatkan pengalaman begitu gimana Mas? Sebetulnya enggak juga ya, gini. Kita udah punya sebetulnya list riders dari semua band Indonesia. Dari Dewa hingga siapa ya, Wali, hingga Noah, hingga Silon Seven, semua kami punya. Yang nggak ada baru kita komunikasikan dengan mereka. Sorry nih Mas, yang ampli ini kita lagi rusak misalkan gitu. Tapi selama kita siap, kita pakai punya kita. Bahkan udah pasti kalau Dewa main dalam sehari 2 kali, mereka itu malah menitip kita untuk sound check. Sering loh Dewa main di wedding gitu, yang pasti mereka nggak akan kekejar untuk sound check kan. Jadi mereka minta semua peralatan disiapin termasuk balancing. Jadi mereka datang tinggal main. Itu udah sering sekali. Itu sebetulnya servis dari kami gitu ya ke sahabat-sahabat saya musisi itu gitu. Seperti itu Mbak. Jadi sebetulnya nggak ada sulitnya sebetulnya. Malah kalau kita kesulitan kita sampaikan ke mereka. Kalau peralatan kita ada yang nggak bisa gitu. Ya, nah sekarang gini Mas, tadi kan kita bicara musik begitu, sementara Mas Doni dan teman-teman di DSS juga melayani juga acara-acara lainnya begitu ya, bukan hanya pertunjukan musik saja, bahkan kadang-kadang kongres besar dan lain sebagainya. Mau pingin tahu nih Mas, gemeteran mana Mas ngurusin mikrofon nih on atau off musisi besar dunia atau pejabat tinggi di Indonesia Mas? Kan kadang kita suka deg-degan, aduh itu udah on atau belum gitu kan. Belum nanti ada yang nggak pede, kita udah onin terus dia ceklak-ceklak sendiri ya kan, sering gitu kan Mas. Gimana Mas? 2009 saya memenangkan tender di Istana Negara. Ketika itu adalah hari ulang tahun kemerdekaan. Lebih baik menang atau lebih baik kalah, sama nggak enaknya. Dan teman-teman banyak dari VB yang lagi magang ya, semuanya bicaranya sama. Nggak semua orang sanggup di pressure seperti ini gitu. Artinya ada mikrofon, ada pampres gitu loh. Betul. Ada hujan, datang mikrofonnya Pak Presiden saya simpen, mereka nanya, nggak bawa lagi ya mikrofon kayak itu? Ya kan nggak mungkin. Mic-nya Presiden saya bawa 4 biji ya, pasti ya 1 lah mic-nya yang dipakai Presiden gitu. Ada lagi nggak mic-nya? Kayak gitu, under pressure, jadi nggak semua orang sanggup. Hal seperti itu lebih berat ketimbang saya ngurusin orkestra 120 piece. Atau saya pernah mempersiapkan keyboardis untuk bangsa yang untuk rekor dunia 400 channel. Di Monas ya Mas ya? Di Monas itu yang kedua. Yang pertama di Gerabakti. Ada 100 keyboardis di atas. Itu masing-masing 1 keyboard, berarti masing-masing stereo udah 200 channel. Terus kemudian ada band, ada 5 grand piano,
gitu. Terus ada yang akordion digendong dan lain sebagainya. Itu kira-kira hampir 400 channel. Iya. Itu lebih ringan ketimbang ngurusin yang tadi. Betul itu. Itu yang aku penasaran, gemeteran mana nih Mbak? Gemeteran tuh maksudnya bukannya kita takut ya, tapi Iya. pressure itu ya Iya. Mas ya. Ya Allah, benar. Saya juga sering kok Mas. Iya, ngurusin pas pampres itu. Nah Mas, di dekat kita ini teman-teman, ini baru 3 ya yang kelihatan. Ada beberapa award begitu. Yang ingin kami tanyakan nih Mas, kan ada salah satunya yang untuk jazz ya. Nah itu jazz dan yang satunya rock nih, album rock dan album jazz. Itu jadi Mas tuh apakah random semuanya harus bisa begitu ya dalam menanganinya, atau Mas punya ini sendiri gitu, punya spesialisasi sendiri? Kenapa yang satu jazz, yang satu rock? Ini sebetulnya bukan ini penghargaan untuk produksi. Iya, produksinya iya. Saya betul. berarti produsernya. Iya, betul. Gitu. Yang rock adalah IKI. Indonesia kita itu ada 170 musisi rock di dalam situ. Ada 75 penyanyi rock. Iya. Saya bikinkan album, semuanya ikut nyanyi. Itu dapat award dari Iya. AMI. Terus yang kemudian yang jazz Krakatau. Iya. Saya kan produsernya Krakatau. Iya. Yang reunion tadinya 2013, terus kita bikin chapter 1 dan chapter 2 album barunya. Ini yang dapat. Kalau yang satu lagi, ini ketika 25 tahun AMI Award, saya dapat Life Achievement Award karena saya membuat konser 7 ruang ketika COVID. Konser 7 ruang ketika COVID itu 2,5 tahun, 175 episode. Ketika itu saya dikasih penghargaan dari AMI sebagai penggagas itu. Karena ketika itu kan Indonesia tidak baik-baik saja. Kita jobless Mas. Iya. Pada saat itu semua musisi, penyanyi dan semua pokoknya yang di entertainment itu pasti jobless. 175 episode, setiap episode 30 orang yang terlibat, musisi dan pekerja seni, berarti 5.000 lebih. Saya bisa menyisihkan dapat donasi lah sebesar 5 miliar. Itu saya bagi ke musisi. Jadi lumayan ketika itu banyak sekali yang merasa dapat manfaat dari acara itu. Ya, walaupun juga mungkin itu yang keduanya ya Mas ya, dapat income lah begitu. Tapi sebenarnya persaudaraan dan persatuan dan kesatuannya itulah yang yang AMI Award maksudkan diberikan kepada Mas Doni begitu. Iya, betul. Memang itu gitu. Jadi saya sebetulnya lebih mewakili juga ke teman-teman semua yang terlibat di acara itu. Terima kasih Mas Chandra Darusman. Iya Mas Chandra, apa kabar? Indahnya sepi sama balada seorang dara. Kolaborasi saya dengan Mas Chandra itu. Nah Mas, tadi sudah bicara masalah yang banyak ya 100 musisi. Setelah 7 ruang, Mas Doni juga baru menyelesaikan yang untuk Sumatera Mas, Hill Sumatera ya. Hill Sumatera, 100 musisi yang terlibat. Untuk donasi untuk Sumatera itu 2 kali dibuat, satu di tempat Mas Tompi, satu di Avenue of the Stars di Lipo Mall Kemang. Yang di Avenue of the Stars itu yang main audiensi Mbak, mengiringi semua yang terlibat kecuali grup band. Gigi main sendiri, Juicy Lucy main sendiri, yang lain kita iringin. Yang lain kita iringin. Luar biasa, mungkin ini kali kedua kita. Yang pertama adalah 100 biduan dengan 100 artis, 100 hits. Itu juga hampir sama dulu untuk Donggala, Mbak. Iya, yang ini yang kemarin yang kedua itu tetap pakai audiensi, karena audiensilah yang satu-satunya band yang siap banting tulang. Kita main dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Teman-teman tetap mereka di panggung bisa tersenyum, tetap bisa berjingkrak, tetap bisa, itu luar biasa.
Luar biasa. Tadi juga Krakato, terima kasih Mas Indra, Mas Indra, Ii, Mbak Ii, ya Mas Dwiki. Dahsyat Ketika memang. itu masih ada Mas Doni Suhendra almarhum, Oh iya, iya. Mas Pra sama Mas Dwiki Darmawan, Mas Gilang. Iya. Tadi mewakili saya. Ya. Kalau ini Iki udah saya sebutkan tadi 100 lebih, nggak bisa disebutin Betul, satu-satu. jangan, jangan. Atau yang disebut ini yang berikut ini aja, Mas. Pengalaman Mas dari David Foster, Katy Perry, Justin Bieber, Amtrak gitu. Dan musisi-musisi internasional lainnya, pastilah masing-masing mempunyai apa namanya kenikmatannya tersendiri ya melayani mereka-mereka itu. Tetapi ada yang sesuatu yang dikenang nggak sama Mas dari mereka-mereka itu? Semuanya dikenang dengan baik ya. Tapi ketika Anthrax itu ada di Ancol. Ancol sebelahnya MIS, Mata Elang International Stadium. Ketika Anthrax itu soundcheck di MIS itu lagi ada acara ulang tahun Antv, mereka lagi JR. Semua petinggi Antv pada datang. Oke deh. Mas Doni bisa nggak dikecilin? Karena semua yang di dalam MIS nggak bisa soundcheck. Saking kencengnya sound systemnya Anthrax. Ya. Saya tanya ke sound engineer-nya Anthrax, nggak enak mereka lagi bekerja. Saya tanya lighting designernya, ada di situ. Jangan, karena dia kupingnya budek. Rupanya sound engineer-nya Anthrax yang baru itu telinganya agak suak, Mbak. Jadi kencengnya nggak keru-keru. Ya ampun, serius Mas. Nah, terus tapi ya aku sampaikan ke teman-teman Antv kan udah ada scheduling. Iya. Memang jam 5 harus sound check Anthrax-nya. Gimana kita mau nyetop? Iya. Kan gitu. Sayangnya bebarengan dan berdekatan gitu. Gedung. Jadi itu untuk aku sesuatu yang pasti ya. Masih ingat. Kalau yang lain apa ya? Katy Perry, habis itu Justin Bieber. Nice aja, baik-baik aja Mas. Baik-baik saja. David Foster 5 kali. Iya. Sama kita baik-baik saja. Piano saya dari baru sampai rusak itu bolak-balik dipakai, dibanting-banting. Kita lelang aja ya Mas ya. Iya. Oke. Nah Mas, tadi juga sudah bicara yang tadi saya mau tanyakan untuk beberapa musisi begitu ya, mempersiapkan untuk berapa channel dan lain sebagainya. Kalau drama musikal bagaimana Mas? Jadi kan apakah dan mereka berbicara dan menyanyi begitu ya? Itu gimana ribetnya Mas? Saya harus pakai asisten yang baca skrip. Karena saya nggak mampu mengingat skrip yang begitu panjang. Karena ya setiap apa ya namanya? Setiap adegan itu dialog, ganti artis kan? Iya. Dialog. Itu bisa melibatkan 32 headset mikrofon. Mana yang tidak dipakai harus dimatikan. Mana yang dipakai harus dibuka. Kalau telat dibuka kan nanti dikomplain sama Mas Ari Tulang, sama Mas Bambang Setio, iya kan? Gitu. Makanya ini harus benar-benar detail, Mbak. Tapi di mixer yang baru udah ada dance, udah ada aplikasi lah. Itu untuk mana yang nggak dipakai mati sendiri. Mana yang mau dipakai itu buka sendiri. Serius Mas? Paling tidak fadernya main. Paling tidak ya, gitu. Itu sangat lah. membantu. Sekarang selalu kita pakai gitu. Gitu ya. Ya. Nah, Mas itu kalau misalnya dalam satu festival seperti yang tadi Mas bilang kan kalau dalam di atas panggung tuh ada 100 musisi atau bagaimana lah begitu yang tadi Mas jelaskan. Tetapi kalau di dalam satu festival semua panggung, taruh kata misalnya panggungnya ada 20 panggung gitu. 20-20-nya harus Mas Doni supply gitu. Itu cukup Mas, cukup ya Mas. Enggak, kita untuk tertinggi tetap Java Jazz. Java Jazz itu dari 9 panggung, saya supply 6 panggung. Yang 2 di hotel untuk gala dinner sama jamming, yang 4 di venue. Sebetulnya itu kita bisa
kita bisa antisipasi dari awal, sanggup apa tidak kita. Tapi yang kesanggupan yang ada yang lain yang harus kita lakukan adalah ketika channel list sudah disusun. Satu panggung itu bisa 6 grup, 5 sampai 6, satu stage ya. Dari sore sampai jam 12 malam. Itu kita bikin channel list semua. Semua dari 1 sampai 64 channel gitu ya. Nanti ketika band pertama dipakai, channel 1 dipakai, 2 dipakai, 3 dipakai, 5 tidak dipakai, 6 tidak dipakai, terus gitu. Nanti grup kedua random gitu, tapi kita nggak ganti channel. Tinggal yang mana dipakai dinyalain, mana yang tidak dipakai dimatikan. Itu luar biasa. Biasanya kami atau Agi yang mengerjakan itu. Jadi siapapun bandnya yang akan tampil, kita bikin channel list. Jadi channel list saya nggak terima dari bandnya. Biasanya kalau festival kita yang menyediakan. Kecuali ada yang punya show file namanya. Itu mereka akan tinggal bawa flash disk, datang ke venue, tinggal di recall, semua udah channel dia. Gitu. Cuma itu seperti itu. Nah ini yang lebih rumit. Iya, dan kru saya di panggung terkenal gercep. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah merasa capek. Jadi harus ganti alat band, setup itu sebanyak 6 kali dalam sehari. Di luar JR ya, di luar rehearsal. Kali 3 hari. Bayangin aja Pak. Ini kelar nih misalkan Tompi baru main selesai bongkar. Masuk grup baru. Kadang-kadang change over cuma 15 menit. 15 menit. Iya. Kemarin Ceylon Seven juga di November juga 15 menit. Ada nggak sih Mas acara-acara atau pertunjukan-pertunjukan yang kalau kita kan biasanya kalau yang besar kita perlu 2 hari atau 3 hari lah ya, baik untuk pembuatan panggung maupun sound system dan lain sebagainya. Yang minim sekali gitu. Bahkan misalnya cuma malam ini biasanya ya jam 12 malam ketika venue-nya udah selesai acara sebelumnya, kita baru pasang tapi mulai besok pagi atau siang begitu Mas. Ini problem yang selalu kita hadapin ketika venue itu pakai hotel. Karena hotel itu bisa sehari aja dijual 2 kali. Betul. Pagi ada wedding, sore ada wedding. Betul. Acara kita besok. Bayangin aja, sore baru selesai. Sore baru acara, jam 12 malam baru selesai. Load out, kita masuk. Ketika itu kita harus setting sound system, lighting, stage, alat musik secara bersamaan. Dihitung berapa? Saya hitung mundur, paling cepat 6 jam. 6 jam berarti kalau kita masuk jam 4 pagi, jam 10 baru selesai. Mereka jam 12 harus sudah JR. Yang main Twilight Orchestra, Bu. 60 piece. Yang sound check-nya juga lama sekali ya. Iya, lama. Ya, artinya Mas Adi juga akhirnya menyesuaikan kondisi itu gitu. Menyesuaikan kondisi itu. Ulang tahun Sumarekon demikian juga, kemarin ke-50, waktunya mepet gitu. Bisa akhirnya hari H-1 disewa, tapi masih berantakan. Jadi saya soundcheck, depannya masih ada tumpukan kursi di depan speaker, tumpukan meja gitu. Sementara sini bunyi musik, yang sana ngerjain panggul, dak dok. Itu problem yang sering terjadi ketika venue itu di hotel. Tapi kalau venue seperti di Istora Senayan, Tenis Indoor, Indonesia Arena mungkin sudah disewa 4 hari. Jadi aman lah untuk itu. Tapi kalau di hotel suka bareng wedding sama meeting ya. Kadang-kadang kita di ballroom 1, 2, 3. Kita settingnya di ballroom 2. Tapi nggak boleh bunyi karena ballroom 1-nya ada meeting. Meeting ya. Ballroom 3-nya ada meeting. Kita musiknya jedar-jedor ya. Nggak boleh bunyi. Jadi kita pasang tanpa bunyi. Mereka selesai meeting baru boleh bunyi, jenggreng gitu. Nggak lama bandnya main. Betul. Dan ini ya untuk teman-teman yang perlu juga diketahui kalau misalnya Anda ingin gitu ya mempunyai profesi atau ingin membuat sebuah usaha seperti Mas Doni ini, ada satu yang harus juga diperhatikan yang selalu dilakukan oleh DSS. Paling tidak sebulan sekali apa 2 kali begitu ya Mas ya. Mereka tuh selalu membersihkan semua
semua instrumen atau peralatannya gitu ya dengan sebaik-baiknya. Casingnya juga di apa namanya kalau ada yang rusak diganti baru dan lain sebagainya. Apa aimnya tuh buat Mas tuh apa? Ketika usia saya sudah lumayan senja, saya itu sekarang jadi bagian maintenance, Mbak. Kalau kita lihat speaker yang atas ada stiker hijau, hijau kecil-kecil, itu berarti sehat. Karena tempat ini adalah tempat untuk mengecek kondisi. Saya rutin di sini. Seminggu sekali saya cek. Jadi Mas bisa lihat ya? Iya, anak-anak pun lihat. Anak-anak lihat semua itu merah tuh. Yang belum jadi tuh, orange merah, itu. Yang belum di stikerin berarti belum dicek tuh, orange yang di atas. Jadi anak-anak kalau mau ngambil barang, misalkan Ampek SPT 4, yang hijau, itu klasik, ambil jangan karena belum jadi gitu. Itu ini sesuatu yang, jadi mereka sampai lapangan udah pasti itu ready, pasti sehat gitu. Klien kita juga senang. Iya, dan juga namanya mereka juga memberikan kita rezeki begitu ya Mas ya. Jadi dimandiin lah gitu ya Mas ya, dibersihkan, kemudian segala macam. Terus biasanya itu kalau membeli yang baru setelah berapa tahun Mas? Instrumen atau peralatan? Ikut kebutuhan sebetulnya. Kita terima riders untuk yang ke depan nih paling dekat apa nih? Misalkan nanti Java Jazz nih, Mei 29, 30, 31. Kita cek riders semua. Yang nggak ada kita beli. Itu kalau di toko ada yang jual. Iya. Problem kan suka seperti itu. Betul. Ada riders di Amerika sudah ada, di sini belum ada. Dan sebaliknya, kebetulan kita punya orang-orang yang mau beli baru nggak ada karena barang itu udah tua banget gitu. Itu sangat bermanfaat dan itu tidak menutup kemungkinan masih dipakai. Maroon 5 masih pakai Fender Rhodes saya yang tahun 73 gitu. Terus kemudian PSMS itu Derek Sherinian, keyboardis pertamanya Dream Theater, masih pakai keyboard saya Hammond gitu. Yang berapa tahun yang lalu saya beli gitu. Gitu. Jadi yang penting ada gitu. Ada. Yang sesuai kebutuhan ya. Iya, sesuai kebutuhan. Baru kita invest kalau memang nggak ada. Jadi nggak hari ini beli ini, hari ini beli ini, besok beli ini. Royal sekali ya. Kalau nggak dipakai percuma, Mbak. Iya, benar. Nah Mas, mudah-mudahan generasi penerus kita ini bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang sudah diutarakan Mas Doni. Karena seperti yang Mas Doni sampaikan tadi bahwa learning by doing itu tanpa merendahkan arti secara akademisi ya begitu ya. Tapi saya misalnya 50-50 lah begitu ya paling tidak, dan banyak baca, banyak literasinya, dan lebih banyak learning by doingnya begitu. Karena seperti hal-hal kita ketemu dengan musisi atau kejadian-kejadian yang di lapangan begitu ya, kabel keputus, kecopot dari saklarnya begitu, tiba-tiba itu genset Mas, masih jam saya Mas Asep, itu sering terjadi, nggak ada di buku begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ingin gitu ya, misalnya ingin lihat-lihat atau ingin belajar-belajar sedikit, DSS dan Mas Doni dan teman-teman di sini, sangat berbahagia sekali, silahkan gitu ya pada datang ya, janjian dulu, maka Anda akan mungkin bisa diajak ketika ada show di mana Anda bisa lihat gitu dan magang gitu kan Mas ya? Iya betul. Aduh Mas, gimana terima kasihnya nih Mas? Tunggu buka dulu dong. Tunggu buka ya. Terima kasihnya nanti kalau buka. Tapi anyway, by the way Busway, terima kasih banyak nih. Terima kasih nggak teman-teman? Ya. Tapi karena kita mau buka, nanti bukanya mungkin bisa ini Mas ya, dengan ini dulu, mohon maaf ya, maaf. Nah, ini untuk bukaan aja Mas gitu, soalnya Mbak Lis nggak ada sih di sini gitu. Waduh. Ini adalah tereng Alifa Bakehouse. Alifa Bakehouse. Ini yang suka nyanyi itu mati lampu kan? Mastar kan ini? Mastar itu ya. Mati lampu. Tapi keren banget loh Mas. Nastar itu keren banget. Nastar lagi. Ada nastar, ada kastengel dan beberapa kue-kue lainnya dari Alifa
House. Jadi kami dari media entertainment berhubungan nanti ya. dengan cookies. Makannya nanti aja. Iya. Jadi cookies ini adalah berhubungan dengan entertainment. Jadi makanya Terima media kasih ya, Mbak. Alifa Media Entertainment juga memproduksi cookies, Mas, gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mas Doni, kepada DSS dan semua teman-teman generasi penerus. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Saya Ingrid Wijanarko untuk Indonesia. Salam. Terima kasih banyak, Pak.